Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya anak-anakku sekalian berdoa sebelum belajar menurut keyakinan dan kepercayaan anak-anakku masing-masing. Setelah berdoa, ibu akan mengecek kehadiran siswaku dengan cara menulis namanya satu persatu pada kolom chat yang ada pada grup WhatsApp. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya anak-anakku menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini ibu akan sebelum memasuki materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan alat dan gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ya, betul sekali. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, apabila ide pokok terdapat pada awal disebut dengan paragraf deduktif, dan apabila terdapat pada akhir disebut dengan paragraf induktif. Baiklah anak-anakku, selanjutnya silahkan simak bacaan berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Nah, setelah anak-anakku menyimak bacaan tadi, menurut anak-anakku, manakah ide pokok pada bacaan tersebut? Ya, betul sekali. Ide pokoknya yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak.
Itulah ide pokok pada bacaan tersebut, terdapat pada awal yang disebut dengan paragraf deduktif. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama membaca, dan yang kedua menulis, dan yang ketiga berdiskusi. Nah, kita akan memasuki kegiatan pertama, yaitu ayo membaca. Nah, di sini anak-anakku sekalian akan membaca sebuah bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjang, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat ototnya menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, setelah membaca cerita tadi, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada anak-anakku sekalian untuk mencari dan menentukan ide pokok pada tiap paragraf pada bacaan tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita memasuki kegiatan kedua, yaitu ayo menulis. Setelah kegiatan membaca dan menentukan ide pokok tadi, selanjutnya pada kegiatan menulis ini secara mandiri anak-anakku sekalian silahkan membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yang ada pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping anak-anakku sekalian diharapkan dapat mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Di situ terdapat organ gerak terdiri atas 2 macam. Anak-anakku sekalian mengembangkan ide-ide pokoknya menjadi sebuah paragraf. Dan di situ juga terdapat organ gerak banyak sekali fungsinya. Silahkan anak-anakku sekalian mengembangkan ide-ide pokok yang ada pada pikirannya menjadi sebuah paragraf. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita beralih pada kegiatan terakhir, yaitu kegiatan berdiskusi. Nah, setelah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak hewan dan manusia, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai apa pengertian dari ide pokok bacaan dan apa fungsi dari ide pokok bacaan dan bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan. Baiklah anak-anak, apakah di antara kalian sudah ada yang mengetahui apakah yang dimaksud dengan ide pokok bacaan? Kalau belum ada, baiklah Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ide pokok.
Nah, ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari sebuah paragraf. Pasti anak-anakku sekalian bertanya-tanya, apa sih fungsi dari ide pokok? Nah, fungsi dari ide pokok yaitu untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, anak-anakku sekalian, adapun cara untuk menentukan sebuah ide pokok bacaannya, yaitu yang pertama, membaca keseluruhan paragraf. Yang kedua, memastikan jenis paragraf tersebut. Apakah paragraf tersebut jenisnya deduktif atau induktif. Yang ketiga, melihat kata kunci. Yang keempat, menandai informasi penting pada bacaan tersebut. Dan yang kelima, membaca kembali bacaan tersebut. Itulah cara menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Baiklah anak-anakku sekalian, karena waktu yang kurang memadai, jadi setelah mengerjakan 3 kegiatan sebelumnya, silahkan anak-anakku mengerjakan tugasnya, kemudian foto tugasnya dan mengirim tugasnya pada grup WhatsApp yang sudah Ibu sediakan. Pastikan anak-anakku sekalian mengerjakan tugasnya dan mengirim tugasnya secara tepat waktu ya. Sebelum pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri, alangkah baiknya anak-anakku sekalian berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.